Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya, Diakon Lina Sohoka, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, mengucapkan selamat datang. Dan selamat beribadah di ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di Minggu 14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Elizabeth Siriger Sihite. Siapakah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya? Siapakah yang dapat menyembuhkan kita dari segala penyakit? Siapakah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita? Dia adalah Allah yang bertahta di atas kerajaan sorga, yang kita sembah melalui anaknya Yesus Kristus, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kita sebagai ciptaan Allah patut bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi sesulit apapun. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila memungkinkan, mari kita berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu.
Di saat ini kami ingin beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah keluarga ini berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tante Lisa boleh di-unmute dulu. Ulang ya. Mazmur 18 ayat 31 sampai 36. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang. yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan Dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membuat aku berdiri, yang mengajar tanganku berperang. sehingga tanganku dapat menentukan musuh. Kuberikan kepadaku perisai keselamatanmu. Jangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku benar. Kasih yang ilahi nikmat sorga turunlah mendiami hati
Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang membuka Laut Merah, sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan selamat dan aman. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang maju berperang bersama bangsa Israel, sehingga meruntuhkan tembok Yeriko. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang maju berperang bersama Daud, sehingga mengalahkan Goliat, orang Filistin raksasa itu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang adalah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut dan kematian, yang naik ke surga dan hadir dalam rupa Roh Kudus, tinggal di tengah-tengah kami pada saat ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mengerti akan pembacaan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Kristus Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab oleh Bapak Yongki Sohuka. Pembacaan Alkitab diambil dari Mika 7 ayat 14 hingga 20. Pembacaan Alkitab diambil dari Mika 7 ayat 14 sampai 20 yang menyatakan, doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar dan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita masih mengingat kisah Natal tentang 3 orang Majus yang menghadap Raja Herodes di Yerusalem untuk mencari lokasi di mana Raja orang Yahudi itu telah dilahirkan. Kita masih mengingat tentunya di dalam Injil bahwa 3 orang Majus itu yang berasal dari timur, raja-raja dari timur, pergi ke Yerusalem, menemui Raja Herodes untuk bertanya di manakah
Raja orang Yahudi atau Mesias yang telah dilahirkan itu. Jemaat, mari kita membuka Injil Matius 2. Injil Matius 2. Matius 2 ayat 1 hingga 5. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ketiga orang Majus, raja dari timur itu bertanya, di mana raja orang Yahudi? Raja Herodes langsung kaget, terkejutlah ia. Mengapa? Karena dirinya lah raja orang Yahudi secara politis yang dipilih oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu. Dan Raja Herodes adalah sosok yang sangat haus kekuasaan. Dia tidak rela ada raja lain yang merebut kekuasaannya sebagai raja orang Yahudi. Bahkan istrinya dan kedua anaknya, istrinya yang bernama Maryam dan dua orang putranya pun dia bunuh karena dia curiga bahwa istrinya dan kedua anaknya ini kelak akan merebut tahtanya. Kita bisa bayangkan bahwa Herodes adalah seorang yang sangat haus kekuasaan. Dia tidak rela ada raja Yahudi yang lainnya. Even bahkan istrinya dan dua anaknya pun dibunuh. Kita bisa bayangkan tiba-tiba datang tiga orang Majus bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Terkejutlah Herodes. Nah, kita lihat di ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala. Saudara bisa lihat di sini, bukan imam-imam biasa yang dikumpulkan. Imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Nobody. Tidak ada yang tahu di mana lokasi tepatnya Mesias itu lahir. Di kitab para nabi. Ada satu kitab yang menjelaskan itu. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, ditulisnya kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Herodes panik, dia panggil semua imam kepala, ahli-ahli Taurat, semua diminta keterangan. Di mana lokasi raja orang Yahudi atau Mesias itu dilahirkan. Dicarilah di seluruh kitab para nabi. Kita tentu masih ingat bahwa di Perjanjian Lama ada terbagi-bagi kitab-kitabnya. Kitab Taurat itulah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab sejarah itulah Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Tawari, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, Ezra, Nehemia, dan seterusnya. Sampai Esther kembali ke pembuangan. Dan kemudian ada kitab nabi-nabi. Nah, di sini dikatakan bahwa ditelitilah di seluruh kitab nabi-nabi. Kita tentu masih mengingat bahwa kitab nabi-nabi terbagi dua. Kitab nabi-nabi besar, itulah antara lain Yehezkiel, Yesaya, Yeremia. Kitab Ratapan juga karena ditulis oleh Yeremia. Kitab nabi-nabi kecil, nah itulah yang pendek, singkat-singkat. Salah satunya, kita tahu, Amos, Hosea, Obadya. Dan dicari di mana kitab yang menulis clue, lokasi yang jelas di mana Mesias itu lahir. Didapatilah di dalam kitab yang kita baca pada malam hari ini. Di mana perikop pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Mika. Kitab Mika. Ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala meneliti semua kitab Nabi. Kenapa bukan kitab Taurat yang diteliti atau kitab sejarah yang diteliti?
tetapi kitab nabi. Mengapa? Karena nabi dalam bahasa Ibrani artinya navi, artinya perpanjangan lidah Allah. Dan nabi itu yang bernubuat tentang masa yang akan datang. Itu sebabnya para ahli Taurat dan imam-imam kepala mencarinya di kitab nabi-nabi, bukan di kitab sejarah atau di kitab Taurat. Dicari itu, ditemukanlah di dalam kitab yang kita baca pada malam hari ini, yaitu kitab Mika. Mari kita membuka kitab Mika pasal 5. Disitulah tertera jelas di mana lokasi raja orang Yahudi atau Mesias itu dilahirkan. Kita lihat Mika 5. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di dalam kitab Mika lah dinyatakan lokasi di mana Mesias itu lahir. Tidak ada di dalam kitab-kitab yang lain. Hanya ada di dalam kitab Mika yang ditulis oleh Nabi Mika yang hidup atau bernubuat di abad ke-8 sebelum Masehi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa sesungguhnya Mika ini, jemaat? Mika dalam bahasa Ibrani, mi itu seperti, ha siapa, seperti siapa. Mika bernubuat pada abad ke-8, lahir di Moreshet Gad. Itu adalah sebuah desa kecil di Yehuda, daerah Yehuda, dekat Bethlehem itu juga. Siapa sesungguhnya Mika ini? Mika adalah seorang gembala di sebuah desa kecil, desa di daerah Yehuda, Moreshet Gad. Dan dia adalah murid dari Yesaya. Bedanya adalah Yesaya lebih senior dari segi usia, sedangkan Mika jauh lebih muda. Yesaya adalah turunan raja-raja. Jadi Yesaya adalah, kalau bahasa Jawa, Yesaya itu ningrat, darah biru. Yesaya adalah keturunan raja-raja Israel. Itu sebabnya Yesaya bernubuat kepada raja-raja Israel di istana. Sedangkan muridnya, Mika ini muridnya Yesaya, adalah seorang gembala, seorang petani, sama seperti Amos. Di sebuah desa yang kecil, bernubuat. Bayangkan, kita bisa bayangkan seorang petani, seorang gembala, seorang penduduk desa, tapi juga harus bernubuat, menegur raja-raja Israel, yang pada saat itu terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, menindas orang-orang susah, dan berlaku tidak adil. Itulah yang ditentang oleh Mika di dalam kitab Mika ini. Agar bangsa Israel itu bertobat. Bangsa Israel juga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di mana bangsa Israel sekalipun pergi ke bait Allah, tapi pergi juga di bawah pohon-pohon besar. Pergi juga mereka ke bawah pohon-pohon besar. Memberikan persembahan kepada roh-roh dan sebagainya. Itulah yang membuat Mika diutus oleh Tuhan. Bernubuat untuk memperingatkan bangsa Israel. Jika tidak, Allah akan menghukum mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari sini? Luar biasa bahwa lokasi tempat Mesias itu lahir ada di dalam kitab Mika. Mika memang bukanlah seorang nabi yang seperti Yesaya, seperti Yeremia, Yehezkiel. Terkenal. Mika orang biasa, jarang juga dibahas di dalam, maksudnya di dalam pembahasan Mika, bukan? Dia adalah seorang nabi yang sederhana, tetapi Tuhan menaruh firman-Nya, perkataannya di dalam lidah Mika itu, bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem, di Efrata. Apa yang kita pelajari dari sini, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan memakai orang-orang sederhana. Kita tidak perlu menjadi orang yang hebat atau yang luar biasa untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang sederhana. Di dalam melayani Tuhan, tema kita tentang penggembalaan juga. Di dalam melayani Tuhan, kita tidak perlu harus, mungkin ada yang merasa, saya bukanlah orang yang hebat yang bisa melayani Tuhan demikian luar biasa. Kita tidak perlu menjadi lampu sorot yang luar biasa. Tuhan, saya ini
kemampuannya terbatas. Kita tidak perlu seperti itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan memakai kita, siapapun kita. Kita tidak perlu menjadi mercusuar yang lampunya dahsyat ya. Kalau memang talenta Tuhan diberi kepada kita, kita menjadi mercusuar yang besar, why not? Gunakan itu demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ada yang talenta kita tidak sebesar itu. Kita hanyalah sebuah lilin yang kecil. Pakailah itu tetap. Sekalipun kecil, tetapi bersinar dengan setia sampai sumbu yang penghabisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari Mika itu. Mika bernubuat, dan Mika mewakili bangsa-bangsa itu memohon ampun kepada Tuhan. Kita melihat di sini di dalam firman Tuhan, doa minta tindakan dan belas kasihan. Mika memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa bangsa Israel. Dan mau menggembalakan bangsa Israel itu kembali. Dan ini semua nubuatan kepada gembala yang agung, yang adalah Yesus Kristus. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku bukanlah gembala upahan, karena ada juga gembala upahan. Gembala upahan kalau melihat ada singa atau harimau atau beruang datang, dia lari kabur duluan. Tetapi gembala yang baik berdiri di depan, bahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau kita melihat tema di dalam ibadah kita saat ini, siapakah Allah seperti Tuhan? Itu diambil dari ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah malam ini kita merenungkan begitu besar kasih Tuhan. Siapakah Allah seperti Tuhan Yesus? Siapakah Allah seperti Tuhan Yesus yang mau menjadi manusia, berkorban, mati di atas kayu salib? Siapa seperti Allah kita, jemaat yang dikasihi Tuhan? Siapa seperti our Jesus Christ? No one. Siapa seperti our Lord Jesus Christ? Hanya Yesus. Allah yang mau jadi manusia, siapa seperti Yesus yang mau memanggil kita yang adalah debu tanah ini sebagai sahabat, sebagai anak. Bahkan kita layak memanggil Yesus itu Bapa. Siapa seperti Jesus, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau mencurahkan darahnya bagi kita, agar dosa kita yang semerah kain kirmisi ini bisa menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat, kalau kita baca Wahyu, kalau kita baca kitab Wahyu, nanti setelah ibadah ini saudara bisa baca di rumah. Di situ ada dikatakan jubah kebenaran. Bahwa di surga itu saudara. Di surga itu mereka semua menggunakan jubah putih. Apa yang dimaksud dengan jubah putih itu? Jubah putih itu adalah perbuatan baik. Hal-hal yang baik yang kita lakukan. Tetapi kita selamat bukan karena kebaikan kita. Tetapi di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa jubah kita itu dicelupkan di darah anak domba. Itulah yang kita pakai di surga nanti. Jubah kebenaran. Pakaian putih, kan orang-orang dengan daun palma di depan Yerusalem yang baru. Kita menggunakan jubah putih. Disebut jubah kebenaran. Artinya dibenarkan oleh darah anak domba. Saudara, tema, siapakah Allah seperti Tuhan? Atau yang ayat 18, siapakah Allah seperti Engkau? Siapa yang mau mati bagi kita? Coba saya tanya. Siapakah orang yang mau bagi kita? Banyak orang mengatakan I love you. Dalam kenyataannya apa betul dia mau mati bagi kita? Hanya Jesus, hanya Yesus yang mau mati bagi kita. Oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan sebagai pelayan firman dan sakramen, bahwa jemaat GPIB Nazaret, sekalipun dalam kondisi pandemi, sekalipun dalam pergumulan, tapi saya melihat saudara tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di sini dikatakan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Di sini, marilah kita berseru kepada Allah. Gembalakanlah kami ya Tuhan. Tanpa itu pun Tuhan selalu menggembalakan kita sebagai kawanan domba. Jemaat, dalam bahasa Ibrani, gembala adalah syamar. Apa yang dimaksud syamar? Saya bacakan. Syamar artinya menjaga, memelihara, memimpin, memberi petunjuk. Itulah syamar. Jadi gembala dalam bahasa Ibrani itu syamar. Artinya menjaga, memelihara, memimpin, memberi petunjuk. Dia menjaga nyawamu, keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan bahwa Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, di air yang tenang, pialaku penuh melimpah di hadapan lawanku. Apa artinya? Orang-orang yang membenci aku menyaksikan pialanya melimpah. Diberkati Tuhan. Dan musuh kita bukanlah darah dan daging, bukan manusia musuh kita, tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara di Efesus 6. Kuasa jahat menyaksikan bahwa anak Tuhan itu diberkati Tuhan. Pialanya penuh melimpah dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah itu kerinduan kita jemaat yang dikasihi Tuhan? Sekalipun aku melewati lembah bayang maut, aku tidak takut karena gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi aku dan beserta dengan aku. Tuhan jamin keselamatan kita di dunia ini, bahkan setelah Tuhan memanggil kita pun Tuhan jamin. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Ada di dalam tangan Tuhan, dijamin oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya siapa seperti Engkau Tuhan yang mau menjamin aku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena perbuatanku. Asal aku datang kepada Tuhan minta ampun, sudah Tuhan mengampuni kita. Siapa seperti Tuhan kita, luar biasa. Yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, Mika ini berbicara tentang gembala. Tadi gembala adalah syamar. Tugasnya menjaga, melindungi, memberi petunjuk, dan memimpin. Masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus di tepi pantai Tiberias? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali karena Petrus menyangkal 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah yang hendak Tuhan Yesus katakan pada kita pada malam hari ini. Yang pertama, jangan takut karena aku menggembalakan engkau. Akulah gembalamu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Yang kedua, tugas kita sebagai gembala-gembala. Bukan hanya pendeta yang adalah seorang gembala. Ingatlah, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu adalah imamat orang percaya. Rasul Paulus mengatakan imamat, dari kata imam. Kalau zaman dulu hanya imam-imam saja yang melayani Tuhan, atau hanya pendeta-pendeta saja. Tapi di dalam firman Tuhan perjanjian baru, kamu adalah imamat, you are imam. Kau adalah imam, semua adalah imam. Imamat orang percaya, kamu adalah gembala. Bukan hanya pendeta gembala, presbiter seluruhnya gembala, semua gembala. Suami adalah gembala bagi istrinya, istri gembala bagi anak-anaknya. Tugas kita sebagai gembala. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang gembala. Tuhan pun mengutus kita. Tuhan Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, kata Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, aku ingin melaksanakan tugasku. Bukankah engkau mengatakan, apabila engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Marilah kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai opa, sebagai oma, menggembalakan anak cucu kita. Agar mereka semua hidup di dalam berkelimpahan, di dalam kasih setia Tuhan. Jemaat, sekali lagi, firman Tuhan, don't be afraid. Jangan takut. Akulah gembala, gembala yang baik. Sekalipun engkau melewati lembah bayang maut, gadaku dan tongkatmu itu yang akan melindungi kita semua. Tidak ada yang seperti Yesus. Itulah firman Tuhan. Tidak ada yang seperti our Jesus Christ. Tidak ada, hanya Jesus. Bersyukurlah kita. Oke, sekarang dunia ini sedang dalam kesusahan pandemi. Tapi saya berseru, one thing, satu hal yang saya yakin, bahwa Tuhan Yesus sudah menebus saya, menjamin saya, masuk di dalam kerajaan surga, menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin.
Bapa Tuhan Allah Maha Kaulah perlindungan, benteng yang teguh. Di lintasan waktu, kami Kau naungi. Dalam kelemahan, kuat Kau beri. Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Allah Bapa Tuhan, sumber pengharapan, penentu sejarah di masa depan. Di sepanjang tahun kami Kau sertai, song-song hari baru, bumi yang permai. Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Jemaat, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, inilah kami, domba-domba yang Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa atas kasih dan setia-Mu. Siapakah seperti Engkau ya Tuhan? Engkau pencipta alam semesta, mau menjadi manusia, mati tersalib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami pinta, yang kami rindu, agar kami diam sepanjang masa di rumah-Mu ya Bapa. Sesuai dengan pembacaan firman dari kitab Mikha, tolonglah ya Bapa, agar Engkau selalu menggembalakan kami, kawanan domba. Dan kami percaya Engkau selalu menggembalakan kami, kawanan domba. Engkau lihat satu persatu anak-anak-Mu, jemaat GPIB Nazaret yang saat ini beribadah, atau dimanapun mereka berada. Mereka adalah kawanan domba jemaat-Mu GPIB Nazaret. Gembalakanlah mereka ya Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam rumah tangga mereka. Berikanlah mereka berkat yang melimpah. Berikan sukacita surgawi. Berikanlah penghiburan yang sejati. Apabila ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami duka cita, sakit penyakit atau kesusahan. Ya Bapa yang Maha Kudus, dari tempat ini kami berseru ke tahta ilahi. Engkau melihat jerih
tangis anak-anak-Mu di muka bumi ini. Karena begitu banyak penderitaan dalam bentuk bencana alam, dalam bentuk peperangan, dalam bentuk penindasan, dan dalam bentuk sakit, penyakit, wabah, dan pandemi. Kami berseru, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, ampunilah salah dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini, di malam yang indah karena kami bersama dengan Engkau, kami berdoa buat Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els de Vretes Ratulangi, Ibu Rin de Vretes, Ibu Teli Wenas Pilelu, Bapak Ferry Jakobus, Ibu Yudit Tambunan Marisa, Bapak Sunardi Arifin, Ibu Maria Katiem, Bapak Pendeta Henry Jacob, ya Bapak, Ibu Yesi Silviana Yakob Tutira, Bapak Arega, Ibu Titin Nugroho, Bapak Denny Adam, Saudara Mirel Priscilla Yusuf, Penatua Arnold Tahalele, Ibu Jen Worotikan, Bapak Nicholas Alexander Pal, Ibu Kandawaro, Ibu Poyoh Oleh, Bapak Butar-Butar, Bapak Karel Van Praag, Ibu Ervina Koasirait. Ya Bapa yang Maha Kudus, genggamlah anak-anak-Mu ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka, tolonglah mereka agar mereka terus tetap memiliki pengharapan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Pendeta Henry Jacob beserta keluarga. Engkau yang mengutus hamba-Mu ini sebagai gembala di GPIB Nasaret. Engkau berkati keluarga pendeta Bapak Henry Jacob yang apabila mungkin kurang sehat saat ini, jamahlah Tuhan agar sembuh dan kesembuhannya kembali dipersembahkan melayani Engkau. Demikian juga anak-anak-Mu tadi yang disebutkan satu persatu, datanglah Engkau kepada mereka Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku menjamah mereka sehingga mereka pulih kesehatannya. Kami berdoa juga bagi Ibu Susi yang tadi sudah menyanyi dengan begitu indah, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatilah Tuhan. Demikian juga keluarga Bapak Rensi Supusepa yang tadi juga sudah bermazmur, berkati. Berkati kami semua ini ya Bapak. Kami berdoa buat Majelis Sinode GPIB Mupel Jakarta Timur, warga Jemaat GPIB Nasaret, Majelis Jemaat GPIB Nasaret, unit-unit misioner GPIB Nasaret, pegawai kantor Majelis Jemaat Nasaret, proses penyelesaian tanah waru kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Program kerja perbaikan gedung gereja berkati, PPKM Jawa Bali yang diperpanjang sampai 6 September 2021. Tuhan tolong berkatilah upaya pemerintah ini ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja bagiku tanpa kau di sana, kau penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian kasih-Mu menyapa mengisi kesucian hidupku. Kau yang menolongku, oh Yesusku, memberkati hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana, kau penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian yang terindah. Kasih-Mu menyapa mengisi kesucian hidupku. Kau yang menolongku, Yesusku, memberkati hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah hingga satu masa ku temukan bagian yang terindah. Kasih-Mu menyapa mengisi kesucian hidupku. Kau yang menolongku, oh Yesusku, memberkati hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. bersyukur
persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, kau ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karyamu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Apabila memungkinkan, marilah kita berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini untuk dipakai dalam pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 1 September 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB mengundang seluruh anggota pelayanan kategorial PKB untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 10 melalui aplikasi YouTube dengan tema Never Give Up. 1 Korintus 10 ayat 13. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Dani R. Titalei. Pada Sabtu 4 September 2021 akan dilaksanakan evaluasi akhir atau pengayaan bagi peserta katekisasi periode 2020-2021 dengan menggunakan aplikasi Zoom. Mengenai hal-hal terkait proses persiapan dan pelaksanaan evaluasi akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim pelaksana katekisasi. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia (PKLU)
mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah rutin PKLU GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta dengan metode pendalaman Alkitab pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan tema Jalani Hidup Bersama Tuhan. 1 Raja-Raja 22, 19 sampai 40. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Henry Bernardus Jeki Jacob dengan moderator Ibu Titi Tumbuhan Tumakaka. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 1 untuk atap dan plafon bagian luar gedung gereja GPIB Jemaat Nazaret. Dengan sukacita, Pelkat PA mengundang adik-adik layan Pelkat PA untuk ambil bagian pada serangkaian kegiatan dalam rangka HUT PA ke-62 di GPIB Nazaret sebagai berikut. Minggu 12 September 2021, ibadah syukur HUT PA bersama jemaat jam 10 dengan pelayan firman Pendeta Betsy Endun, live streaming YouTube GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Kedua, lomba dalam rangka HUT PA Sabtu 8 September 2021 jam 9 melalui aplikasi Zoom dan YouTube GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Ibadah perayaan HUT PA Minggu 19 September 2021 jam 8.30 melalui aplikasi Zoom. Pastikan adik-adik ambil bagian dalam rangkaian ungkapan syukur PA. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Elizabeth Siregar Sihite, Pendeta non-organik GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pembantu lagu, Ibu Susi Purimahua, virtual choir pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Nazaret Jakarta, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, apabila memungkinkan umat dipersilakan berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Langsung.